Ini adalah kumpulan dari emak-emak dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan, bersepakat membentuk satu wadah perjuangan yang dinamakan Mak-Mak Anies untuk berjuang pada tahun 2024 memenangkan Bapak Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Kami bersepakat bahwa tadi disampaikan ketua kami bahwa kami sebagai wanita perempuan Indonesia sudah merupakan kodrat bahwa pendidik utama yang akan mendidik anak-anaknya. Relawan jadi-jadian yang sengaja dimobilisasi untuk melekatkan bahwa Anies ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan kelompok-kelompok yang selalu disebut sebagai Islam kanan, dan itu dibantah. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan kalau memang Pak Anies dan para pendukungnya dinyatakan dirugikan oleh gerakan politik yang kemudian menstigmatisasi itu, saya kira sangat layak sebenarnya untuk pertama ya dilakukan investigasi secara independen. Toh orang-orangnya, pelakunya itu kan sudah teridentifikasi, sudah dikenal gitu ya, dan sudah disebarkan videonya kemana-mana. Tinggal diinterogasi mereka itu, apa maksudnya deklarasi tanpa melakukan koordinasi dengan tim pemenangan Pak Anies. Itu penting sebenarnya untuk memberikan kepastian bahwa memang relawan ini tidak ada afiliasi dan dukungan politik terhadap Pak Anies. Yang kedua memang harus dilaporkan ke polisi, Rifana. Menurut saya penting biar ada efek jerah, karena dalam banyak hal ini akan menimbulkan kekisruhan. Adalah sesuatu yang harus dikerjakan terus-menerus. Saya beri contoh, pembangunan transportasi umum, karena Jakarta ini adalah kota global, pusat perekonomian, sehingga kota ini harus mengandalkan transportasi umum agar pergerakan penduduk itu menjadi efisien. Nah, ini harus diteruskan. Dulu Transjakarta dimulai eranya Pak Gubernur Sutioso. Di era kami, yang kami lakukan adalah mengintegrasikan seluruh transportasi di Jakarta menjadi satu sistem, namanya Jaklingko. Ini ada tulisannya di sini. Jaklingko ini kemudian menjadikan sistem pembayarannya satu, rutenya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sehingga dari mana saja ke mana saja itu satu biaya. Nah, ini harus diteruskan untuk bisa menjangkau lebih banyak Rumah tangga, jadi kami pun bahwa punya hak yang sama dalam republik ini untuk memilih pemimpin dan dipilih. Oleh karena itu kami sepakat bahwa bangsa ini ke depan harus dipimpin oleh orang yang santun, orang yang cerdas, orang yang dapat membanggakan Indonesia ke depan ini. Nah, pilihan kami jatuh kepada Bapak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua bahwa kami pun juga menyatakan atau bersepakat bahwa kami menolak dengan keras penundaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2020. Soal kekhawatiran munculnya politik identitas gitu ya menuju jalan panjang 2024. Karena kalau tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan investigasi independen dari tim pemenangannya Pak Anies ataupun lapor kepada pihak kepolisian, tentu ini dianggap sebagai sebuah pembiaran. Itu dianggap sebagai upaya-upaya tidak terlampau serius gitu ya untuk menangkal pihak-pihak yang beberapa hari ini dianggap merugikan Pak Anies ya. Mulai dari FPI Rebound ataupun majelis apa itu namanya yang kemarin itu yang cukup merugikan menurut saya. Variabel itu yang saya kira kemudian bisa dilihat secara utuh. Karena kalau kita melihat pembicaraan netizen, uang maya gitu, karena ada tuduhan-tuduhan bahwa ini sebenarnya macam orang yang ingin lepas tangan. Jangan-jangan memang ini adalah deklarasi yang sesungguhnya ingin mendukung Pak Anies, sudah terkonfirmasi, cuman karena kecolongan ada bendera yang terkesan itu HTI, maka kemudian kemarin itu di tahun 2017 jangkauan kendaraan umum hanya 42%. Sekarang sudah meningkat menjadi 87% wilayah Jakarta terjangkau kendaraan umum. Penggunanya dulu 350.000, sekarang sudah menjadi 1 juta. Bahkan perubahan yang dilakukan selama ini telah menjadikan Jakarta sebagai penerima Sustainable Transport Award, kota terbaik di dunia di antara 400 kota lain.
lebih dari 400 yang dianggap perubahannya paling tinggi di dalam pembangunan transportasi umum. Nah, kalau ini dilakukan terus, maka biaya hidup rumah tangga akan turun. Banyak rumah tangga yang pengeluarannya sampai 30% untuk transportasi, ini bisa turun sampai 8%. Kemudian yang kedua, ini membuat lingkungan kita lebih sehat, karena emisi dari kendaraan bermotor itu bisa berkurang sebab orang pindah dari kendaraan bermotor ke kendaraan umum. Lalu yang ketiga, kita sepakat bahwa itu harus dilaksanakan tanpa ada embel-embel perubahan, karena itu adalah undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Nah, dan ini semoga para penguasanya di sana, di DPR maupun tidak akan merubah itu, tetap berpedoman pada undang-undang yang telah disepakati. Dan jangan mencari celah-celah untuk yang ini. Kita ingin perubahan yang lebih baik lagi terhadap bangsa dan negara ini. Cawapres ideal Anies Baswedan di mata emak-emak. Dikutip dari Forum Keadilan, bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan hingga kini belum mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Sejumlah emak-emak mengungkapkan bakal calon wakil presiden Capres yang cocok untuk mendampingi Anies. Emak-emak tersebut merupakan simpatisan yang hadir dalam acara apel siaga perubahan yang diselenggarakan oleh Partai Nasional Demokrasi Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Ibu Ratnasari asal Bandung mengaku berharap jika Prabowo Subianto lah yang mendampingi Anies. Padahal Prabowo diketahui juga akan maju sebagai bakal Capres 2024. Secara pribadi mah Prabowo pengennya, ungkapnya kepada Forum Keadilan di luar pintu GBK Minggu 16 Juli. Berbeda dengan Ibu Ratna, Ibu Neneng Sarmila menekankan dukungannya kepada Ridwan Kamil sebagai pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Ridwan Kamil dah, itu pilihan saya, ujar Ibu Neneng saat ditemui Forum Keadilan. Sebelumnya sejumlah nama masuk dalam bursa Capres Anies seperti Agus Harimurti Yudhoyono, AHY hingga putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid. Anies disebut-sebut akan mengumumkan capresnya usai pulang dari ibadah haji. Namun kini saat Anies sudah pulang belum ada kabar lagi terkait waktu pengumuman tersebut. Anies saat ini hadir dalam apel siaga perubahan di GBK. Kedatangan Anies diisukan sekaligus mengumumkan nama capresnya, namun ditepis politisi Nasdem. Ketua Bidang Komunikasi dan Media Partai Nasdem Charles Mekiansa mengungkapkan nama bakal Capres Anies belum akan diumumkan pada apel siaga perubahan hari ini. Belum, jawab Charles singkat kepada Forum Keadilan. Sejumlah emak-emak mengungkapkan bakal calon wakil presiden Capres yang cocok untuk mendampingi Anies. Emak-emak tersebut merupakan simpatisan yang hadir dalam acara apel siaga perubahan.